哦，经历要顶级魔药大师的笔记是绝世珍。同样的魔法，无论是威力还是做准备的，送给你。虽然没什么出息，好。慕容冰云，此事与你我们走。不过和你们应该不在同一个区域。Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, kita akan kembali melanjutkan Donghua Magical World. Nah, di pembahasan kali ini, Yexuan menjadi semakin populer terutama di kalangan para wanita, dan di pembahasan kali ini juga, para murid dan guru Akademi Sihir Sid, pergi keluar kota Blackrock, untuk melakukan ujian bertahan hidup di dalam hutan, bertepatan di Gunung Mosao. Sebelum itu, bagi teman yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan menontonnya terlebih dahulu, agar nanti paham dengan alur ceritanya. Nah sebelum dimulai, kalau kalian suka video ini silahkan klik subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke ceritanya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang mana Presiden Ouyang dan Dekan Guxu sangatlah senang, dikarenakan permasalahan dalam ramuannya selama ini akhirnya terjawab. Tentu dibalik semua itu adalah Yexuan. Presiden Ouyang dan Dekan Guxu melihat semua jawaban dari Yexuan. Mereka jadi banyak tahu hal tentang berbagai ramuan berkat Yexuan. Presiden Ouyang juga melihat jawaban Yexuan sebagai tulisan dewa, yang membuat ia sangat takjub, serta juga berharap ingin secepatnya bertemu dengan Yexuan secara langsung. Namun di balik itu semua pelayannya terheran-heran tentang apa yang terjadi sebenarnya. 会长，我提议，他究竟怎么想到的？不可能，绝对是个魔药巨献，根本就是一个顶级魔药大师的笔记。我一定要找到。Scene diperlihatkan pada Chen-nan yang berkultivasi. Di sana ia yang berusaha berkultivasi namun belum juga mencapai penyihir junior. Yexuan yang melihat juga memberikan semangat pada Chen-nan, agar bisa lebih keras lagi dalam berlatih, sehingga bisa secepatnya menerobos ke penyihir junior. Di ruangan pelatihan, Yexuan juga berkultivasi dibantu dengan ramuan pemadat basis kultivasi yang ia buat. Di sana ia berhasil membentuk kristal kekuatan spiritualnya. Ia juga senang dikarenakan setelah 2000 tahun akhirnya ia berhasil menjadi penyihir sejati kembali. Yexuan juga berhasil merubah bentuk bila anginnya, yang daya ledakan kekuatannya melebihi sebelumnya. Dan ia juga telah berhasil menerobos penyihir junior tingkat pertama. Kembali pada Chen-nan yang sedikit bersantai dengan melihat majalah 18+, saat senang-senangnya melihat majalah, ia dikejutkan dengan kedatangan Wei Shiking. Maksud kedatangan Wei Shiking untuk mencari Yexuan. Wei Shiking yang masuk tak sengaja melihat majalah 18+ milik Chen-nan. Serta pada saat itu Yexuan juga keluar dengan memperlihatkan tubuh indahnya, yang seketika Wei Shiking tersipu malu. 有了，要是敢去红磨坊那种地方，变态！这学院的热水真是随便。 Wei Shiking berterima kasih pada Yexuan karena telah dibantu dalam penerobosan tingkat junior pada saat itu. Ia juga memberikan Yexuan ramuan sihir, dan mengingatkan Yexuan agar tetap hati-hati karena telah menyinggung Lin Yue pada saat itu. Terlihat di sini raut kekhawatiran dari Wei Shiking terhadap Yexuan. Tampaknya sudah timbul benih-benih cinta Wei Shiking kepada Lord Yexuan nih. Dengan tersipu malu Wei Shiking pun berpamitan untuk pergi. 武技课上的事，名魔药界对你也有不小帮助吧？我过准备的，送给你。班长大人，你该不会是？林家是黑石城的贵族氏，你有什么危险马上通。Yexuan yang mendapatkan ramuan tingkat pertama dari Wei Shiking, ia pun langsung berkultivasi, serta berharap ramuan itu membantunya meningkatkan kultivasinya.
Keesokan harinya para murid kembali berkumpul di lapangan, untuk bersiap-siap pergi melakukan ujian bertahan hidup. Terlihat di sana sepupu Lin Yue pun datang. Ia bernama Lin Feng. Di sana ia menghampiri Lin Yue, serta sedikit meremehkan Lin Yue yang menghadapi seorang murid sampah malah tidak bisa, dan juga meminta pada Lin Yue agar menyerahkan warisan gelar keluarga kepadanya. Lin Feng juga menghampiri Ye Xuan. Di sana ia sedikit mengancam Ye Xuan, namun Ye Xuan mengatakan bahwa suara Lin Feng hanyalah seperti seekor anjing yang menggonggong, yang seketika membuat Lin Feng marah. Akan tetapi pada saat itu Bing Yun pun datang. Kedatangannya juga membuat semua murid terkejut, ditambah lagi kedatangannya untuk membela Ye Xuan. Lin Feng yang melihat Bing Yun juga tidak berani apa-apa, ia pun langsung pergi. 替你教训教训对方啊！是一名2阶青铜剑士，你废物，连这么个家伙都对付不了。叶璇，话吧，哪来的狗乱叫？滚回去！叶璇竟然是校花哥呀！云，此事与你无关吧？ Di sana dua wanita cantik akademi saling memperkenalkan diri, dengan cara bertatap-tatapan. Kemungkinan mereka berdua saling cemburu. Bing Yun mengatakan ia juga berpartisipasi dalam ujian bertahan hidup dengan area yang tidak sama dengan Ye Xuan, lalu ia pun berpamitan pergi. Tak lama Guru Yun dan Guru Tong datang, dan mereka semua pun bersiap pergi mengikuti ujian bertahan hidup. Di sana Guru Tong menjelaskan dalam ratusan tahun terakhir kota Balkerok sudah mengalami 7 gelombang binatang kecil yang mengakibatkan terjadinya pertempuran. Ia juga mengingatkan berhati-hati dikarenakan binatang sihir sangatlah berbahaya, dan mereka melakukan ujian bertahan hidup ini tentu untuk memberikan kepada murid pengalaman yang baru. Ujian bertahan hidup ini yang berbahaya. Guru Tong mengatakan semua murid harus mematuhi instruktur, kalau tidak hidup dan mati dirinya takkan bertanggung jawab. Guru Tong mengatakan itu semua tak lain tak bukan untuk keselamatan para murid, serta Guru Tong juga tak mau tragedi masa lalunya terulang lagi. 女生好，我叫陈。不过和你们应该不在同一个区域。血战累累，纯客就是想让大家积累，哦，老师，这么大，不然死在野外，我可不负责。可怕，不然今后里那就等着看好戏了。可好玩。末法时代除了法兰，走吧走吧。 Di perjalanan Guru Tong merasakan keberadaan binatang sihir, dan menyuruh semuanya agar mengeluarkan senjatanya masing-masing. Di sana Chen Nan sangat kaget melihat tongkat yang dimiliki Wei Siking. Tongkat itu merupakan tongkat yang paling mahal di antara mereka semua. Dan di sana Ye Xuan juga menunjukkan senjatanya, yang mana senjatanya itu didapatkan di ruangan penyimpanan dari cincin Lin Yue. 所有学员都拿出自己的武。 学长，你武器呢？一根最便宜的魔杖也要几十金币。 Di sana Guru Tong meminta mereka semua tetap waspada, dikarenakan pegunungan binatang sihir sangatlah berbahaya, yang mana semakin jauh masuk ke dalam pegunungan, maka binatang sihirnya juga semakin berbahaya. Binatang sihir juga bermacam jenisnya serta dapat bersembunyi di semak-semak yang sulit untuk dideteksi dengan mata telanjang. Pada saat itu mereka menemukan binatang sihir yang bersembunyi di balik rerumputan. Guru Tong juga menyuruh semua murid agar bersiap-siap jika terjadi serangan oleh binatang sihir itu. Namun di sana dengan sikap sombong Lin Yue, yang merasa dirinya sendiri sudahlah cukup untuk menumbangkan binatang sihir itu. 从现在起，所有人，芜湖老师，我觉得。 Hal hasil dengan sikap sombongnya Lin Yue hampir aja tewas oleh serangan binatang itu. Untung saja Guru Tong bergegas mematahkan serangan binatang sihir kelinci. Guru Tong juga berhasil membunuh binatang sihir kelinci dengan satu kali tebasan saja. Di sana Guru Tong juga sangatlah kesal karena para murid sangat meremehkan binatang sihir. Tidak memandang kecil atau besarnya binatang sihir tentu sangatlah berbahaya. Guru Yun juga menjelaskan bahwa kelinci angin tadi merupakan kelinci angin tingkat 1 yang berelemen angin. Kekuatan dari elemen angin kelinci itu sangatlah berbahaya. Jika tidak berhati-hati maka nyawalah yang akan menghilang. Dan jika masih ada yang bertindak ceroboh, maka mereka pastinya yang akan dimangsa oleh para binatang sihir. 你们还敢小看兔子？
魔兽课上教你们的东西都忘了吗？天魔兽疯兔，疯兔的感知敏，任何一只不起眼的野兽都可能是当魔兽的盘中餐吧。 Guru Tong juga kembali mengingatkan pada semua murid agar tetap waspada, dikarenakan binatang sihir sangatlah berbahaya. Juga tidak diperbolehkan menggunakan sihir ledakan api, atau sihir lainnya yang menyebabkan getaran yang besar. Tentu itu semua akan memicu kedatangan dari binatang sihir. Serta setelah melakukan pertarungan, Guru Tong meminta agar segera pergi dari tempat itu. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. 他们都具有能令人丧命的杀伤力，必须马上转移，会吸引其他魔兽的警觉，轻易释放爆裂火球这等声音。 Di sana mereka semua berhasil menghabisi beberapa binatang sihir tingkat 1. Namun berbeda dengan Yexuan yang sama sekali tidak tertarik untuk melawan para binatang tingkat 1. Lin Yue yang mendengar sedikit meremehkan Yexuan, namun dengan sedikit geretakan oleh Yexuan ia pun melarikan diri. 魔兽而已，没兴趣。这几个家伙还真喜欢自讨没趣啊！ Hari yang semakin sore, Guru Tong pun menyuruh semua murid untuk berkemah. Namun pada saat itu juga film pun bersambung. Para murid telah melakukan ujian bertahan hidup, serta berhasil menghabisi beberapa para binatang sihir tingkat 1. Untuk menunggu kelanjutan ceritanya. Nah, sebelum itu saya berterima kasih bagi teman semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan seandainya teman semua suka dengan video ini, silahkan klik subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Jika sudah, kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.